Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah mengubah beban menjadi bekal. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan beri waktu buat kami untuk sebentar kami belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadikan hidup kami baik, bertambah baik, sangat baik. Firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan firman-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh seturut kehendak dengan rencana Tuhan. Karenanya hamba mengundang Allah Roh Kudus, biar Tuhan melawat menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menjamah kami, Tuhan memberi pengertian-pengertian bagi kami, sehingga firman ini boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kami bukan pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh. Hidup kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati pengajaran online ini Tuhan, sejauh mana pengajaran ini didengar, dilihat, disaksikan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan lebih dulu. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 bagian dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa depan. Mari kita akan bicara tahap demi tahap. Masa lalu adalah masa yang sudah berlalu, tidak bisa diulang, tidak bisa dihapus, tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi, entah itu suka duka, entah itu kesenangan kesedihan, entah itu keberhasilan atau kegagalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua sudah berakhir. Karena itu lepaskan saja. Tidak perlu kita lagi mengingat-ingat, tidak perlu lagi kita menyesal untuk segala sesuatu yang terjadi. Firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kita ini adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, masa sekarang adalah masa yang sedang saudara dan saya hadapi, masa yang saudara dan saya sedang jalani. Nah, saudara, ini adalah masa yang penting, ini masa yang sangat menentukan bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan di masa sekarang. Itu yang akan menentukan masa depan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, tanggalkan beban. Ya, saya ulangi sekali lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita, Alkitab katakan dengan jelas, marilah kita menanggalkan semua beban. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa untuk menyongsong masa depan, yang saya percaya bahwa masa depan adalah sesuatu yang kita harapkan menjadi baik. Ya, tidak ada harapan masa depan yang jelek. Saya percaya semua orang mengharapkan masa depan itu masa depan yang baik, rumah tangganya baik, keuangannya baik, pekerjaannya baik, anak-anaknya baik, kesehatannya baik, pelayanannya baik. Pasti semua mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang maju, sesuatu yang berhasil, sesuatu yang berkembang. Ya, tidak ada satu orang pun yang mengharapkan sebaliknya. Ya, artinya tidak ada satu orang pun
di dunia ini siapapun itu yang kemudian berharap tahun depan biarlah usahaku bangkrut. Tidak ada, saudara ya. Pasti semua mengharapkan usahanya semakin tahun semakin berkembang, semakin tahun semakin maju, ya. Rumah tangga semakin harmonis, rumah tangga semakin penuh dengan kasih mesra. Ya, kita mengharapkan masa depan anak-anak kita, masa depan yang penuh dengan keberhasilan, penuh dengan keberuntungan. Pasti mengharapkan sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk kita mendapatkan masa depan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan, masa depan cerah, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara, untuk menyambut, menyongsong dan mendapatkan masa depan yang penuh harapan, maka saudara dan saya harus tanggalkan beban. Ya, tidak bisa kita menyambut, menyongsong, meraih masa depan itu dengan membawa beban. Ya, beban itu apa sih? Beban adalah sesuatu yang memberatkan. Beban adalah sesuatu yang menghambat gerak langkah kita. Itu namanya beban. Dan seringkali saudara, kita terjebak dengan beban masa lalu. Dengan beban masa lalu seringkali ya mungkin karena masa lalu kita kurang baik, masa lalu kita berakhir dengan buruk, ya toh. Mungkin ada banyak kegagalan, mungkin ada banyak masalah-masalah, persoalan, saudara. Nah, seringkali beban itu terus dibawa, sehingga kita sulit untuk bergerak maju. Ya, karena tadi dari awal saya katakan bahwa beban adalah sesuatu yang memberatkan, beban adalah sesuatu yang menghambat gerak langkah kita. Sehingga kita tidak bebas bergerak, tidak bebas untuk melangkah maju karena kita terus diingatkan atau kita terus membawa beban masa lalu kita. Kamu orang berdosa. Kamu memang bersalah. Kamu memang tidak punya kemampuan. Kamu memang tidak ada yang perhatikan. Kamu memang ya sudah ditentukan. Semua orang tidak suka, semua orang berusaha menjegal. Karena kamu memang tidak memiliki kapasitas. Nah, saudara, beban-beban ini yang menyulitkan untuk kita meraih masa depan yang penuh harapan. Sebab itu firman Tuhan katakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Karena kita tahu Yesus sudah mati buat saudara dan saya di atas kayu salib. Dia sudah tanggung segala dosa, kesalahan, sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan kita. Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Sehingga seyogyanya bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya di dalam Yesus Kristus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima anugerah keselamatan lewat darah Kristus, dan yang menerima kuasa kebangkitannya, maka sudah seharusnya kita harus tanggalkan semua beban itu, saudara ya. Semua dakwaan-dakwaan itu kita harus tanggalkan, kita harus lepaskan itu semua ya. Tapi kita harus menggantinya menjadi satu bekal. Nah, saudara, mari kita lihat ya apa yang dimaksud dengan beban ya. Dengan bekal, saudara ya. Bekal adalah sesuatu yang memberi kekuatan, dorongan, dan semangat. Memang masa depan adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi saya percaya ya, semua orang mengharapkan yang baik ya. Sebab itu saudara, kita harus mempersiapkan bekal ya. Selagi kita menjalani kehidupan kita di masa sekarang ini, maka sudah menjadi keharusan saudara dan saya mempersiapkan bekal bagi diri kita sendiri
supaya masa depan yang kita harapkan benar-benar boleh kita raih, boleh kita dapatkan, boleh dapat kita miliki. Nah, saudara, kita lihat sebentar dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, bekal pertama yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menjalani kehidupan di masa sekarang atau di hari-hari sekarang ini, maka saudara harus punya pola pikir saudara harus benar. Pola pikir kita harus benar. Bagaimana pola pikir kita? Yakobus berkata gini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, yang pertama, bekal pertama adalah anggap sebagai ujian. Ya, saya percaya dalam kehidupan ini ada banyak hal bisa terjadi. Ya. Alkitab sendiri menjanjikan, Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu berjalan dengan baik, mulus, langit senantiasa cerah, jalan senantiasa lancar. Ya. Tapi ada kalanya segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya ngalami. Ya. Kehidupan orang percaya juga tidak serta-merta bebas dari segala pencobaan, bebas dari segala masalah, bebas dari segala persoalan. Tapi Yakobus memberi nasihat yang luar biasa. Ketika saudara dan saya mengalami berbagai-bagai pencobaan, maka pola pikir kita harus berpikir gini, oh ini ujian. Ya. Jangan lagi berpikir gini, kita punya pikiran, oh ini hukuman Tuhan. Oh Tuhan tidak senang. Oh Tuhan tidak suka. Tuhan murka. Tidak boleh begitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Oh Tuhan nggak berbelas kasih. Memang Tuhan sengaja supaya saya mengalami sakit yang berkepanjangan. Saudara, tidak boleh ada lagi pola pikir yang seperti itu. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kesesakan, tapi Yakobus firman Tuhan berkata, anggap sebagai ujian. Dan saya percaya kita semua mengerti arti ujian. Ujian itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Ujian itu bukan untuk membuang kita, tapi ujian itu untuk mengangkat kita, untuk meningkatkan kita. Nah, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki pola pikir yang benar, maka apapun yang terjadi, baik itu pencobaan, baik itu mungkin dalam hal kelimpahan, kita akan senantiasa berjaga-jaga, kita akan senantiasa sadar, kita senantiasa akan waspada. Karena apa? Ini ujian. Ujian bagaimana iman saudara di dalam mempercayai Tuhan. Saya percaya ketika pola pikir ini sudah ada, maka masa depan yang penuh harapan itu bisa menjadi kenyataan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bekal kedua yang harus saudara dan saya bawa atau miliki adalah sikap hati harus benar. Alkitab berkata dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekali lagi, apapun yang diizinkan terjadi sedang kita hadapi, sedang kita alami, sedang kita jalani,
Kalau saudara itu menganggap itu sebagai ujian, maka sikap hati kita juga akan berbeda. Karena kita tahu bahwa ujian itu akan menghasilkan sesuatu. Ujian itu akan membawa kita next level. Dan kalau kita bicara next level, maka saya percaya setiap kita akan bersuka cita. Setiap kita akan bergembira. Setiap kita akan mengharapkan. Karena itu bicara tentang peningkatan demi peningkatan. Itu bicara tentang penambahan demi penambahan. Nah, kalau saudara punya sikap hati yang benar, menghadapi segala sesuatu dengan hati yang gembira, saya percaya itu akan memudahkan kita untuk kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Karena Mazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara ya. Jadi ini firman Tuhan. Bukan saya yang mengucapkan, tapi pemazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang dikehendaki hatimu, saudara. Buat bergembira, ya, buat enjoy segala sesuatunya. Ya. Kalau pola pikir benar, hati gembira, maka saudara, apapun yang sedang kita alami, sekalipun itu menjadi bagian dalam hidup kita, saudara, maka Tuhan akan kasih kekuatan yang luar biasa, dan kita menjalaninya dengan cara yang mudah. Saya kenal dengan seorang ibu di mana suaminya tidak bekerja, kerjaannya marah-marah, kerjaannya hanya minta uang, dan suami ini tidak segan-segan untuk pukul, untuk aniaya istri. Tapi yang luar biasa, ketika sang ibu ini saya tanya, Bu, ayat apa yang menjadi pegangan ibu dalam hidup ini? Saudara, ibu ini berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Oh, saya kaget Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya tidak semua orang yang percaya dalam Yesus mau pegang ayat ini. Tapi ibu ini pilih ayat ini. Dan itu yang menjadi kekuatan dia untuk dia bertahan dalam kehidupan rumah tangga bersama suami yang kasar, yang suka pukul, yang marah-marah. Nah, saya percaya itu dilandasi dengan sikap hati yang benar. Kalau kita punya sikap hati yang benar, maka kita akan mudah untuk menjalaninya. Ketika seorang suami ditanya, bagaimana dengan istrimu? Apakah masih tetap sama? Karena istrinya dikenal cerewet, banyak omong, dan sebagainya dan sebagainya. Suami ini bilang, ya puji Tuhan, istri saya seperti kutilang yang sepanjang waktu bersiul-siul, tidak jemu-jemu. Saudara ya. Jadi bagaimana menyikapinya itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada persoalan yang berat sekalipun kalau kita bisa menyikapi dengan sikap hati yang benar ya. Ada juga yang ditanya suami, bagaimana istrimu sekarang ya. Karena memang sang istri ini dikenal suka ngatur, suka ya semuanya lah, segala-galanya lah. Sang suami menjawab dengan tenang, dia kata, ya memang jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Saudara ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sang suami ini sudah siap ya, sudah sadar dan bisa menerima apa yang sedang dihadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bekal ketiga untuk menyambut, menyongsong, meraih
masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga adalah perilaku kita harus benar. Perhatikan baik-baik bahwa selagi kita menjalani kehidupan masa sekarang, marilah kita mempersiapkan diri dengan baik. Marilah kita berperilaku dengan benar. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, inilah 3 bekal yang harus saudara dan saya bawa dan miliki di dalam menjalani hidup masa-masa sekarang. Ya, tanggalkan beban, ubah beban menjadi bekal dalam hidup saudara. Saya percaya ketika 3 bekal ini ada, maka masa depan itu ada dan harapan tidak pernah hilang. Doa saya, Roh Kudus mampukan saudara untuk mengerti lebih jauh akan firman ini dan memampukan saudara untuk melakukannya di kehidupan sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam roh hati setiap kami, supaya firman itu tertanam, bertumbuh, berbuah. Hidup kami menjadi kesaksian. Orang melihat kami lalu menjadi takut dan percaya akan Engkau. Berkat-Mu melimpah atas setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam.